Halo Sobat YIP, bertemu lagi bersama kami dari Al-Fihri Institute dan Ketua HMJ Prodik Eksya. Kami di sini akan berbincang santai mengenai pelecehan seksual. Kenapa sih kami memilih tema ini gitu kan? Karena menurut kami ini udah sangat berbahaya ya, sekaligus sangat mengerikan. Kenapa? Karena kami mengutip dari dua sumber. Yang pertama ada Komnas Perempuan yang mengatakan bahwa kasus pelecehan seksual ini udah mencapai 91%. Dan yang kedua dari Stand Up Relawan Melawan Pelecehan Seksual. Dan itu sudah mencapai angka 80%. Dan artinya angka-angka tersebut tidak bisa kita remehkan ya teman-teman, sobat. Kenapa? Karena itu udah di batas yang 50 itu loh. Gitu. Jadi ini udah kayak bahaya dan mengerikan. Dan menurut saya sendiri, pelecehan seksual itu adalah tindakan-tindakan yang mengarah kepada seks itu sendiri ketika ada komunikasi baik verbal maupun non-verbal yang mengarah ke sana, itu masuk terhadap pelecehan seksual. Nah, kalau menurut teman-teman nih ya, definisi pelecehan seksual itu seperti apa sih? Nah, boleh dong Saudara Hadi untuk berpendapat. Mungkin ini untuk dijelaskan apa itu definisi pelecehan seksual. Iya. Mungkin yang saya pahami itu ya, pelecehan seksual itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pelecehan seksual verbal secara ucapan, kemudian non verbal yaitu melalui aksi atau ya melalui aksi gitu. Mungkin itu dulu poinnya kalau menurut aku. Baik. Sudah? Cukup dulu lah. Oke. Kalau menurut Saudara Piki nih, apa sih itu pelecehan seksual? Ya, terima kasih. Jadi pelecehan seksual itu merupakan satu perilaku yang tanpa sepersetujuan dari salah satu pihak. Semisal laki-laki melakukan satu perilaku tanpa sepersetujuan perempuan, dan itu akan mengganggu dirinya, baik mencederai secara fisik maupun mencederai secara psikis. Jadi kawan-kawan sekalian, pelecehan seksual itu satu tindakan yang dilakukan oleh satu belah pihak, tapi belah pihaknya lain itu tidak setuju. Dia tidak ingin diperlakukan seperti itu. Dan itu akan mencederai ataupun akan membuat satu trauma dari psikis, akan mencederai dari segi fisik. Jadi hal yang sifatnya itu mengganggu satu belah pihak gitu. Dan ini tidak disetujui oleh satu belah pihaknya lain, baik itu ucapan secara verbal ataupun secara tindakan fisik. Makanya pelecehan seksual itu kenapa angkanya itu naik, karena banyak orang yang merasa tidak setuju dengan perilaku pelecehan seksual atau tindakan seseorang kepadanya, dan dia tidak setuju terhadap tindakan itu gitu. Makanya angka pelecehan seksual itu bisa naik. Oke, kan tadi sudah disebutkan nih bahwa pelecehan seksual itu datang baik itu dari ucapan kan, verbal itu. Kalau non verbal kan tindakan ya. Nah, kan tadi Saudara Piki bilang bahwa itu tuh pelecehan bisa disebut karena tidak ada persetujuan dari yang sebelumnya atau dari pihak ininya. Tapi kalau misalkan kasusnya nih dianya setuju, nyaman atau setuju itu gimana tuh? Ya, jadi kalau misalkan satu belah pihaknya itu setuju, seperti misalkan salah satunya itu pelanggaran moral, semisal zina misalkan. Zina itu terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi antara pihak A dan pihak B itu sepakat untuk melakukan satu perbuatan. Nah, pelecehan seksual kan itu tanpa ada persetujuan, makanya itu melanggar hukum. Itu. Jadi pelecehan seksual itu melanggar hukum, sedangkan hal yang sifatnya setuju antara satu belah pihak dan pihak yang lain itu disebut pelanggaran moral. Bukan berarti zina itu diperbolehkan, bukan berarti hubungan badan yang di luar dari suami istri itu diperbolehkan, karena kita mengacu kepada satu etika di dalam Al-Quran misalkan. Karena saya orang Islam dan di dalam agama Islam itu disebutkan bahwa zina itu dilarang.
Rata korobu zina, jangankan melakukannya, mendekatinya pun tidak boleh. Nah, zina itu disebut pelanggaran moral karena sifatnya itu dosa secara personal, tidak akan merugikan siapapun. Tapi ketika terjadi pelecehan seksual itu yang terjadi merugikan satu belah pihak, di mana belah pihak itu sering dianggap sebagai objek itu jadi dianggap sebagai sasaran dari dianya. Makanya itu perbedaan antara pelecehan seksual dengan pelanggaran moral. Ya, pelanggaran moral mah sifatnya itu personal. Dia saja gitu yang mempunyai satu kesalahan dan tidak merugikan. Sedangkan pelecehan seksual itu merugikan dari segi mental, misalkan psikis itu sangat terganggu orang yang terkena pelecehan seksual gitu. Jadi merugikan satu belah pihak gitu. Oke. Sudah cukup? Sudah. Baik. Kan kita sudah paham ya apa itu definisi pelecehan seksual. Ternyata bukan hanya sekedar tindakan atau perbuatan atau hukum. Ternyata ada perbedaannya tuh. Tadi sudah dijelasin sama saudara Piki. Tapi kan kebanyakan orang atau sebagian orang nih ya zaman sekarang menganggap bahwa pelecehan seksual itu hanya bentuknya itu hanya berhubungan badan aja. Nah, apakah ada hal-hal yang lain gitu? Apakah emang pelecehan seksual itu adalah jenisnya bersetubuh aja gitu antara suami istri? Atau bukan? Kan suami istri mah udah jelas udah sah dong gitu kan. Nah, apa aja sih menurut kalian bentuk-bentuk dari pelecehan seksual gitu? Selain daripada berhubungan badan itu sendiri. Mangga kepada saudara Hadi. Oh alah. Pendapatnya? Bentuk-bentuk pelecehan gitu ya. Baik secara verbal dan non verbal. Mungkin kalau untuk mengindikasi bahwa itu suatu hal yang dilecehkan, tadi mungkin sudah dijelaskan dan saudara Piki bahwa adanya ketidaksetujuan dari pihak yang lain. Misalkan entah nanti itu kan tadi kan akan ada ditemukan bedanya antara pelecehan dan pelecehan seksual. Otomatis ketika yang disebut pelecehan seksual itu adalah sesuatu tindakan yang tidak disetujui oleh orang lain mengarah kepada ranah seksual. Iya. Jika Betul. tindakan itu mengarah kepada seksual, kemudian pihak yang lain itu tidak menyetujui, maka itu bentuknya adalah pelecehan seksual. Nah, Tapi kalau misalkan setuju pada setuju, ya mungkin itu terlepas ya, saya tidak mengetahui itu. cuman yang saya tanyakan tadi ya, contoh dari pelecehan. Oh, contohnya. Iya, bentuknya atau kan yang kita tahu cuman berhubungan badan Oke. doang gitu kan. Tapi kan zaman sekarang pasti bukan hanya itu gitu. Apakah ada yang lain gitu yang saudara Hadi tahu bentuk pelecehan seksual selain dari berhubungan badan gitu? Oke. Misalkan? Mungkin kalau pelecehan seksual itu berhubungan badan disebutkan pelecehan seksual itu mungkin bukan. Karena biasanya berhubungan badan itu sama ridho lah. Misalkan pemerkosaan, memegang alat vital, itu salah satu bentuk pelecehan seksual secara non verbal lah, fisik. Mungkin kalau secara verbalnya misalkan mengarah ke ajakan-ajakan seperti itu. Itu mungkin menurut saya itu bentuk dari pelecehan seksual. Oke, baik. Sudah? Mungkin karena terlalu banyak lah kalau disebutkan contohnya satu persatu, kemudian teman-teman juga pasti akan mengetahui gitu kalau itu kerana-kerana seksual itu. Oke, baik. Nggak akan disebutin ya semuanya, nggak? Oh, kalau kayaknya nggak perlu deh kalau disebutin semuanya. Sudah Oke, terlalu siap. banyak, mungkin teman-teman juga di sini mengetahui sih bagaimana bentuk-bentuk dan contoh-contohnya yang dimaksud dengan pelecehan. Oke, baik. Kalau saudara Piki gimana? Ya, sebelumnya kita perbaiki dulu. Ada perbedaan sebetulnya Sobat YIP tentang kekerasan seksual dengan pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu ada di bawah payung dari kekerasan seksual gitu. Nah, dulu itu bisa kena delik pidana itu hanya kekerasan seksual. Jadi semisal pemerkosaan itu masuk dalam ranah kekerasan seksual. Nah, pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual ternyata sekarang bisa diadukan. Karena undang-undang yang mengatur itu seperti undang-undang PKS dan segala macamnya itu mengatur tentang delik pelecehan seksual. Ada banyak sekali sobat-sobat YIP bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kita atau di
di sekitar kita itu banyak sekali. Semisal catcalling. Catcalling itu memanggil perempuan dengan panggilan-panggilan yang genit. Nah, gitu. kiu. Itu bentuk pelecehan. Itu bentuk pelecehan seksual. Bisa dilaporkan. Sekarang bisa dipidanakan. Wah, Itu bentuk pelecehan seksual. Itu satu. Semisal catcalling. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua male gaze. Male gaze itu ketika kita melihat perempuan, tapi tidak langsung face to face. Jadi tidak muka dan muka. Jadi melihat perempuannya dari ranah ke bawah. Jadi ke organ-organ, ke alat vital perempuan misalkan, ke hal yang sifatnya menonjol dari perempuan itu dilihatin, dan dia melihatnya dengan hasrat. Nah, itu masuk male gaze. Ada misalkan bercandaan yang mengarah kepada seksual di depan perempuan, misal bercanda-bercanda itu kan sering kita dapati di lingkungan sekitar kita, dan itu masuk ke dalam bentuk-bentuk pelecehan seksual yang banyak sekali. Salah satunya catcalling. Semisal kalau saya bisa memberikan contoh buat sobat IAIP, adalah salah satu teman ketika itu dia sedang memarkirkan motor. Teman saya itu perempuan, sedang memarkirkan motor. Karena bentuk tubuhnya itu bagus. Bayangkan bentuk tubuh itu kan pemberian dari Allah ya. Itu tidak bisa dirubah, maksudnya bentuk tubuhnya. Nah, bentuk tubuhnya itu bagus. Seketika ada laki-laki yang berbicara, hey itu, atau ada bercandaan kayak badannya kayak gitar Spanyol. Itu bentuk-bentuk pelecehan seksual. Dan hari ini bentuk-bentuk seperti itu bisa dipidanakan, gitu. Bisa diadukan buat kawan-kawan yang merasakan pelecehan seksual secara verbal, pelecehan seksual secara catcalling, male gaze misalkan, toxic misoginis, itu bisa diadukan untuk hari ini. Kenapa? Karena mereka sering menganggap bahwa perempuan itu hanya dipandang sebagai objek seksual saja. Begitu itu bentuknya. Wah, ternyata banyak luas sekali ya. Ternyata bukan hanya masyarakat. persetubuhan tubuh gitu kan. Ada catcalling, terus ajakan-ajakan juga. Apalagi itu tadi yang kuy gitu kan. Kiu. Kemudian melihat dengan hasrat juga itu masuk kan? Itu masuk. Misalkan ada teman-teman di IAIP nih, dari misalkan Ahwat nih Kang Piki, dia itu merasakan atau merasa dilecehkan dengan catcalling, kemudian apa tadi? Male gaze, misalkan itu bisa langsung dilaporkan. Bisa. Itu bisa jadi delik aduan. Bisa. Jadi delik aduan, kemudian itu yang menjadi alat bukti kan biasanya ketika pelaporan biasanya ada yang disebut alat bukti. Ya. Nah, ini yang seringnya ternyata ketika perempuan itu mendapatkan kasus-kasus pelecehan seksual atau tindakan-tindakan yang sifatnya melecehkan, kita selalu melihatnya itu dari alat bukti. Nah, ini nih. Karena ada kasus, kalau teman-teman sekalian, kasusnya itu seperti apa? Ada anak yang disabilitas. Anak yang disabilitas itu terkena pelecehan seksual. Ada perempuan yang terkena pelecehan seksual dan dia masuk ke ruang-ruang sidang. Dan bisa teman-teman bayangkan apa yang dibicarakan oleh hakim kala itu. Yang dipertanyakan, apakah kamu menikmati? Nah, bahkan itu masih sifatnya itu menganggap perempuan sebagai objek. Jadi, perlu kita pahami, ketika perempuan mendapatkan pelecehan seksual, tindakan-tindakan pelecehan seksual, dia itu tidak akan speak up untuk pertama kali. Karena kenapa? Karena ada ketakutan pertama kali dari perempuan. Karena biasanya ketika melaporkan itu selalu ditanyakan seperti itu. Mana alat buktinya? Terus mana saksinya? Padahal dia yang merasakan. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana ketika perempuan mendapatkan pelecehan seksual seperti catcalling, kemudian dia merasa risih dan dia mengadukan bahwa saya dilecehkan, saya merasa bahwa saya tidak nyaman, saya merasa bahwa saya risih, saya tidak suka dipanggil seperti itu. Lantas apakah ada saksi? Bayangkan ketika dalam pelecehan seksual, dia harus memikirkan saksinya mana. Kan itu tidak perempuanis. tidak melihat, tidak merasakan perasaan perempuan. Seperti itu kita kira. Jadi tidak memerlukan alat bukti juga bisa langsung dilaporkan. Nah, karena itu perasaan perempuan yang mengalaminya gitu. Ini banyak terjadi ya di lingkungan kita. Ya, kemudian untuk teman-teman di sini yang suka melakukan itu, berhentilah. Siap. Karena ada pasalnya. Mungkin saya juga pernah melakukannya karena tidak tahu. Karena sekarang saya sudah mengetahui.
kita berhenti sama-sama untuk catcalling. Siap. Ambil gerakan tersebut ya. Oke. Tapi maaf kalau hilaf mungkin. Itu gimana tuh kasusnya tuh kalau hilaf? Kalau hilaf itu tidak masuk kan? Kalau hilap itu berbicara masalah knowledge, masalah ilmu pengetahuan Oke. yang tidak sustain. Nah, kan dari tadi tuh dibahas tentang perempuan ya yang banyak yang mendapatkan kasus pelecehan seksual gitu. Dari dua narasumber tadi perempuan terus dan otomatis ketika ada pelecehan pasti ada reaksi dong. Ya. Reaksi yang ditimbulkan dari perempuan sendiri. Kalau aku sih kalau dilecehkan ya kayak catcalling, awas ya, gue tonjok lo, awas lo laporin lo. Apakah ini tindakan aku sendiri gitu ya? Kalau mengalami hal itu, terus orangnya ditonjok atau dilaporkan, apakah itu udah wajar gitu? Atau misalkan nggak wajar nih? Nah, gimana pendapat saudara Hadi? Misalkan nih cewek mendapatkan pelecehan seksual secara verbal. Apa namanya, tutorial untuk melaporkan atau bagaimana? Bukan. Mengantisipasi atau tindakan ketika mendapatkan pelecehan seksual? Bukan. Apa tuh? Tapi ketika contohnya saya mendapatkan pelecehan nih kayak catcalling sama saya, orangnya ditonjok atau enggak dilaporin, apakah tindakan itu teh udah sesuai atau jangan gitu, tidak wajar gitu? Kalau menurut saya jangan sampai ditonjok mah, karena nanti itu ketika misalkan si perempuan dilecehkan, kemudian perempuan itu langsung nonjok, nih misalkan di catcalling langsung nonjok, mungkin itu juga nanti si laki-lakinya bisa menuntut balik karena terjadinya kekerasan. Itu lebih baik ya tadi gunakan jalur hukumnya, mekanisme, atau untuk memberi efek jerah itu bisa mekanisme, tapi biasanya nih si laki-laki ketika melakukan catcalling kemudian dari perempuan ada teknik ancaman, wah kamu jangan melakukan itu, kamu itu sudah sudah melakukan tindak pidana yang melanggar hukum, itu bisa dilaporkan dengan pasal-pasal ini. Ketika dijelaskan itu mungkin laki-laki akan sedikit takut biasanya, tapi tidak tahu nih kalau misalkan beda lagi orang. Tapi biasanya kan kalau langsung spontanitas, misalkan menurut saya ya spontanitas memukul itu janganlah, tidak dianjurkan, karena dikhawatirkan ketika nanti itu kita si pihak perempuan bisa dituntut balik. Misalkan kita berikan dulu teguran, bahkan bisa jadi si orang yang melakukan catcalling atau tadi casual itu dia itu tidak paham. Mungkin misalkan kita yang misalkan saya mendapatkan pelecehan seksual dari perempuan, mungkin saya tidak akan langsung memukulnya, memberi paham mungkin, atau membiarkannya. Oke, baik. Jadi tidak wajar ya, harusnya ditegur dulu gitu. Bahkan bisa jadi kan dia itu tidak paham bahwa itu adalah sebuah bentuk pelecehan. Oke, baik. Berarti harusnya ditegur terlebih dahulu, bukan melakukan tindakan. Bisa langsung lakukan tindakan boleh, tapi jangan ke arah langsung pemukulan. Oke. Contohnya tuh gimana? Ya kalau tadi misalkan ditegur kan? Iya, ditegur boleh, atau misalkan langsung ancaman saya akan melakukan misalkan pelaporan, itu boleh juga. Itu haknya sih kalau menurut saya, itu bebas kan. Udah wajar kan? Wajar juga. Karena itu kan misalkan tadi bentuknya pelanggaran kan, itu bahkan kita mau melaporkan itu boleh juga. Oke, baik. Itu bebas. Berarti sih. kalau dari Saudara Hadi lebih ditegur terlebih dahulu atau jangan langsung nonjok-nonjok gitu kan ya? Sebenarnya kalau itu negur atau mau melaporkan itu bebas, itu haknya perempuan sih sebenarnya. Cuman itu mas saran. Kalau masuk, tapi kalau misalkan tidak puas itu gue langsung laporkan boleh juga. Tapi kalau saran dari saya itu jangan langsung melakukan tindakan secara fisik saja. Oke, baik. Kalau dari saudara Piki nih gimana nih? Kalau saya melakukan itu wajar nggak sih? Ya, yang pertama kalau kita lihat dari kondisi psikologis ya, mungkin psikologis perempuan itu kan psikologisnya teh erotis gitu. Jadi psikologis erotis teh di mana hal-hal yang sifatnya kasar itu tidak bisa didapati, bukan tidak bisa perempuan melakukan ya, tidak bisa didapati sebetulnya, belum bisa didapati. Nah, pada saat pertama kali perempuan itu mendapatkan tindakan pelecehan seksual, yang pertama kali ada di benak perempuan yaitu menafsirkan gerakan dari si laki-lakinya. Jadi dia itu akan nge-freeze terlebih dahulu. Jadi freeze, berdiam terlebih dahulu untuk sejenak, sambil di benaknya itu menafsirkan tindakan si laki-laki ini ingin berbuat apa. Kalau semisal saya mengambil contoh, bahkan tidak pelecehan seksual, tapi kekerasan seksual di salah satu universitas pada saat itu. Nah,
ada seorang mahasiswi kala itu. Mahasiswi ini terjadi pemerkosaan. Dengan embel-embel satu organisasi. Jadi satu organisasi dia dibawa ke kosannya dengan dalih, ayo kita mengobrol tentang organisasi tersebut. Dibawa ternyata cuma berdua dan di situ terjadi kasus pemerkosaan. Nah, yang pertama ketika ketika dia konsultasi, yang dia rasakan ketika dia cerita itu bukan mau melawan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung memberontak terlebih dahulu, tapi dia banyak sekali pikirannya. Mulai dari pikiran bagaimana nama baik keluarga, kemudian setelah ini apa yang akan dia lakukan. Jadi dia banyak menafsirkan tentang tindakan si pria tersebut gitu. Nah, makanya yang pertama, reaksi tubuh perempuan itu pasti nge-freeze terlebih dahulu. Bahkan kalau orang perempuan yang jago bela diri mungkin sudah terlatih ketika ada sentuhan dektel langsung gitu. Tapi kan kebanyakan perempuan itu ketika mendapatkan tindakan pelecehan seksual itu pasti akan nge-freeze terlebih dahulu, yaitu menafsirkan apa kira-kira gerakan selanjutnya atau apa gerakan yang dia perbuat ini gitu. Yang pertama kali seperti itu. Wah, ternyata. Jadi apakah saya wajar kalau kayak gitu? Kalau kasusnya nih saya nih, wajar nggak? Tindakan selanjutnya mungkin. Oh, disarankan. Tapi tindakan pertama itu pasti tidak langsung memukul, tapi menafsirkan terlebih dahulu kan. Ketika dipegang, seperti salah satu contoh dipeluk dari belakang misalkan, dari belakang kan pasti tidak langsung ngagorejat bahasa Sunda nama apa ngagurubuk lah, tidak langsung menyingkirkan tangannya. Tapi ini apa kenapa dia melakukan ini? Tak ada penafsiran itu di dalam benak seorang perempuan. Nah, karena ini adalah tentang reaksi tubuh ya. Kan kebanyakan nih bukan hanya di ruang publik, tapi ruang publik kan masih banyak ya. Contohnya di transportasi, di wilayah itu, di kampus gitu kan. Nah, kenapa sih zaman sekarang semakin berkembangnya zaman, teknologinya canggih, itu perempuan seringkali menormalisasikan nih apa sih tindakan seksual gitu, pelecehan seksual, kayak catcalling, ya udah malah kayak seneng aja gitu. Nah, itu gimana gitu pendapatnya? Kan itu termasuk pelecehan seksual gitu maksudnya. Kenapa mereka atau zaman sekarang perempuan lebih kayak keseneng gitu, bukannya kayak wah ini pelecehan seksual loh gitu. Misalkan ada cewek nih, dia itu di catcalling, di QQ, dia itu bukan merasakan pelecehan, tetapi kalah merasa seneng, wah seneng. Gue itu cantik. Iya, gue cantik gitu kan, gue bagus badannya gitu. Tapi kan seharusnya itu bukan ya, maksudnya kenapa hal seperti ini tuh dinormalisasikan gitu. Bahkan sama yang mengalami pelecehannya tuh banyak, yaitu perempuan gitu. Gimana pendapatnya, Saudara Hadi? Menormalisasi itu mungkin itu saya juga sedikit bingung ya, karena mungkin saya belum pernah mengalami pelecehan seksual tersebut. Kemudian kan apalagi tadi narasinya bahwa pelecehan seksual tersebut banyak didapati di perempuan. Kemudian perempuan itu mewajarkan. Jadi kalau saya itu kan tidak mengalaminya, jadi saya bingung gitu harus menjawab apa ini. Kalau dari segi cowoknya deh, kalau misalnya digituin, iya kenapa cowok menormalisasi misalkan? Saya di-catcalling sama cewek. Iya, misalkan Hadi sama temennya kayak kuy gitu kan. Kalau saya di-catcalling. Terus Hadi mau wajar kan, naon gitu. Kan itu bukannya ini ya, kayak itu kan maksudnya tindakan pelecehan gitu. Tapi kan karena udah zamannya berubah, kayak ya udah we manggil. Nah, itu gimana gitu? Kalau bagi saya pribadi ya, ketika di catcalling sama perempuan, kan tadi disebutnya pelecehan itu karena tidak adanya kesetujuan di saya. Misalkan saya di catcalling, misalkan gitu kan. Contohnya ketika mungkin misalkan saya setuju saja mungkin ya saya biarkan karena terjadinya pelecehan seksual ketika saya tidak menyetujui hal itu. Kalau bagi saya misalkan saya di catcalling itu hal wajar saja. Kalau bagi saya kan selama itu tidak merugikan saya. Saya tidak merasa dilecehkan dengan hal itu kan ketika saya nih di catcalling. Itu mungkin berarti meskipun saya misalkan tadi tahu bahwa ini adalah bentuk pelecehan seksual,
Tapi kalau bagi saya nih khususnya laki-laki, saya mungkin memikirkan dulu ketika saya di catcalling kan itu kemungkinannya juga kecil. Saya mendapatkan hal seperti itu, khususnya saya laki-laki yang nggak begitu tampan, nggak begitu wow kan itu sangat kecil karena kan notabene-nya ketika terjadi pelecehan seksual itu kepada sesuatu yang wow atau dikatakanlah bagus nih. Sedangkan saya menyadari bahwa saya itu tidak begitu tampan kan, makanya kemungkinannya kecil. Kalau ketika terjadi mungkin saya anggap biasa saja lah, meskipun saya mengetahui itu pelecehan. Tapi kan kebanyakan zaman sekarang bukan, kan tadi dilihat dari fisik tuh cantiknya atau gantengnya atau wownya. Tapi kan tindakan pelecehan seksual ini bukan hanya datangnya itu ya, bukan hanya ke orang-orang yang wow atau cantik atau ya siapapun gitu. Kan kalau pelecehan seksual tuh kayak refleks ya jatuhnya ya. Jadi ke siapapun, jadi nggak harus dia itu cantik atau dia itu ganteng gitu maksudnya teh. Jatuhnya kayak gabut. Nggak tahu juga. Kenapa hal itu bisa dinormalisasikan gitu? Kalau saya nih khususnya laki-laki, saya mungkin berpikir dulu kan. Misalkan saya cuma di QQ aja kan, bagi saya itu tidak hal yang merugikan secara fisik. Kemudian secara psikis saya tidak merasa dirugikan. Kalau secara mungkin verbal ya mungkin saya akan anggap biasa aja deh. Saya nggak mau ribet lah kalau laki-laki itu. Siap. Kalau dari sudut pandang laki-laki khususnya ini pandangan dari saya. Kalau secara verbal mah ya misalkan dipanggil QQ itulah bodo amat lah gitu. Siap. Menurut Vicky sendiri, Vicky saudara Vicky nih, kenapa sih perempuan atau laki-laki mewajarkan nih? Kan tadi bilangnya nggak apa-apa lah kayak gitu mah gitu santai, cowok mah nggak mau ribet gitu kan. Nah, kenapa sih zaman sekarang harus dinormalisasikan gitu? Ya, yang pertama, kenapa bentuk-bentuk pelecehan itu hadir? Karena kita berada di budaya patriarkis. Ya, budaya patriarkis itu yang tadi sudah dicontohkan oleh Hadi di sini ya, oleh saudara Hadi. Itu adalah salah satu budaya patriarkis. Jadi, saya mengambil dulu dari sudut yang lain, misalkan sobat-sobat IAIP, mengenai cantik dan ganteng. Cantik dan ganteng. Kenapa cantik dan ganteng itu menjadi standar? Jadi standar sesuatu misalkan. Sekarang kan kalau kita lihat di era-era teknologi kayak sekarang, misalkan iklan, pernah tidak iklan-iklan yang sifatnya itu buat kecantikan itu diperankan oleh orang yang kurang cantik katakan. Kan itu pada akhirnya dipasang standar. Jadi cantik itu harus kayak gini. Dan pertanyaannya untuk siapa? Siapa yang memasang standar cantik itu harus kayak gini? Pada akhirnya mata laki-laki. Makanya kalau di Amerika itu ada salah satu kritikus perfilman itu, dia mengkritik perfilman itu diperuntukkan buat mata laki-laki yang aktif dan perempuan itu dijadikan sebagai objek yang pasif. Makanya kalau kawan-kawan dari IAIP mungkin pernah nonton Transformer, ada satu scene adegan si perempuannya tidak ada dialog. Jadi tidak bicara apapun, dia itu membuka bagasi mobil gitu, Jadi ketika dia membuka bagasi mobil itu, si kamera itu menyorot dari bawah sampai ke atas. Jadi bentuk tubuhnya itu disorot. Nah, itu dikritiki bahwa perfilman itu tersedia buat mata laki-laki yang aktif dan perempuan dijadikan objek yang pasif. Makanya semua periklanan dari produk-produk kecantikan diperankan oleh perempuan-perempuan yang dinilai ideal bagi mata laki-laki. Nah, makanya muncullah seperti catcalling dan segala macamnya. Nah, kenapa itu terjadi di normalisasi? Karena yang pertama, kita berada di budaya patriarkis. Jadi seolah-olah bercandaan kayak gitu dianggap lumrah. Apaan sih? Nggak apa-apa kok, itu mah hal yang biasa, itu mah hal yang lumrah, toh tidak merugikan fisik, tidak merugikan kepada mental. Iya, tapi pandangan terhadap perempuan selalu bahwa perempuan itu dihadirkan untuk menjadi objek seksual bagi laki-laki. Dan itu menyalahi aturan yang ada, aturan kesetaraan misalkan. Semuanya itu setara. Bahkan aturan yang ada dalam Al-Quran dengan pola pikir seperti itu kan itu ikut dilanggar. Karena Al-Quran itu menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara dalam kondisi sosial, semuanya itu setara. Dan datanglah tiba-tiba bahwa hal itu bisa dinormalisasi, dan itu tidak mengganggu psikis fisik iya, tapi karena pola pikir yang seperti itu, karena knowledge, karena ilmu pengetahuan yang menganggap
bahwa perempuan itu dijadikan sebagai objek, makanya perempuan akan menjadi terus second subject. Makanya ada apa peribahasa, di balik laki-laki yang sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Kenapa harus di belakang? Kenapa tidak di pinggir sebagai partner? Kenapa perempuan harus disandingkan seperti itu? Makanya apa, itu akan mematikan semua tentang perempuan dari segi ilmu pengetahuan, dari segi sosial. Ketika perempuan lulus dari perguruan tinggi atau sekolah-sekolah, pasti akan berpikir bahwa dia akan kembali ke dapur. Iya, betul. Kapan perempuan bisa show up misalnya? Kapan perempuan bisa menguasai segala ilmu pengetahuan? Kenapa? Karena dia dimatikan sejak awal. Dia dipasang stigma bahwa dia hadir untuk menjadi objek seksual dari laki-laki. Nah, itu karena budaya patriarkis ditambah hal yang tadi, misalkan tafsir agama dan segala macamnya, itu membuat hal itu terasa normal. Belum lagi pikiran-pikiran yang tadi, pikiran-pikiran patriarkis seperti itu. Gitu, Teh. Oke. Wow, sangat mengerikan. Ternyata ya, pelecehan seksual itu Sobat YIP bukan hanya tentang persetubuhan. Kemudian ternyata banyak, saya juga kaget loh. Mudah-mudahan kami di sini atau apa yang telah dipaparkan itu bisa menyadarkan gitu ya. Atau enggak, kita sendiri sadar dulu deh gitu, baru orang lain ya teman-teman. Nah, lanjut, kan tadi banyak tuh tentang kenapa, bentuk-bentuknya, definisinya. Kita nih gitu kan, sebagai mahasiswa yang katanya agent of change, yang membawa perubahan, gimana nih, apa sih yang bisa kita lakukan seenggaknya untuk memutuslah atau enggak memberhentikan supaya angka ini tidak terus menaik gitu dari tahun ke tahun. Soalnya data menunjukkan tahun ini aja udah 91%. Ini di mana mahasiswa sebagai agent of change-nya, di mana gitu kan. Jadi Saudara Hadi, bagaimana nih? Apa tutorial. Sih pendapatnya? Bagaimana pendapatnya? Apa sih yang harus kita lakukan gitu? Upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi atau misalkan memberhentikan lah istilah nama pelecehan, iyalah mengurangi ya, mengurangi tentang kasus pelecehan seksual ini, agar kedepannya mungkin dengan kita speak up sekarang, atau mungkin kita bisa bicara di sini, atau tadi yang telah dipaparkan apa-apa aja bentuknya, kemudian reaksi-reaksinya seperti apa yang harus dihadapinya, itu tuh apa gitu yang harus kita lakukan gitu, biar nggak semakin meningkat, mudah-mudahan semakin menurun gitu. Iya. Apa sih yang harus kita lakukan, upaya apa gitu? Selaku mahasiswa. Iya. Selaku diri sendiri, mahasiswa juga kan gitu. Mungkin ini dari pandangan saya pribadi ya. Iya. Yang pertama mungkin kita perlunya adanya pengkajian untuk supaya memahami dan mengetahui apa tadi yang disebut pelecehan. Karena kan tadi khususnya saya juga kan begitu wow gitu ya ketika mengatakan pelecehan seksual itu banyak jenisnya. Iya. Kemudian saya juga tadi sedikit kaget ketika terjadi bahwa dan panggilan kiu-kiu kepada perempuan itu adalah sebuah bentuk pelecehan. Kemudian saya baru paham sekarang bahwa itu adalah pelecehan. Karena mungkin bisa jadi di luar sana terjadinya pelecehan verbal itu karena bisa jadi bahwa si orang yang melecehkan itu secara verbal itu tidak mengetahui. Mungkin langkah awalnya yaitu kita melakukan pengkajian juga, informasi lah terkait bahwa pelecehan seksual itu ternyata sekarang itu sudah beragam gitu bentuknya, dan bahwa ini tuh ternyata tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita selaku mahasiswa sepatutnya mengurangi mungkin untuk mengurangi terjadinya pelecehan seksual dengan cara kita sama-sama kita cari tahu tentang apa itu pelecehan seksual, kemudian dampak negatifnya terhadap pelecehan seksual ya. Jadi istilahnya kita kita cari paham bersama lah terkait pelecehan seksual itu, supaya kita bisa
kalau memutus mata rantai itu mungkin hal yang sangat susah. Setidaknya kita mengurangi mungkin dari diri kita pribadi setelah mengetahui, mungkin nanti kedepannya kita bisa mengajak orang lain supaya bisa berhenti melakukan hal seperti itu mungkin. Oke, baik. Itu langkah pertamanya ya, Iya. harus melakukan kajian. Iya, Karena kan betul. kebanyakan yang melakukan itu tidak paham nih. Memberitahu lah gitu, Iya, memberitahu dan siap-siap. memberi paham. Iya, baik. Kalau dari saudara Piki nih, apa sih upaya apa gitu? Ya, yang pertama teman-teman harus mengubah cara pandang tentang melihat perempuan. Jadi perempuan itu harus dianggap dan emang seharusnya dianggap sebagai subjek yang sama dengan laki-laki. Jadi jangan anggap perempuan sebagai second subject, sebagai objek, bahwa perempuan dihadirkan untuk memenuhi hasrat dari laki-laki. Tidak seperti itu. Jadi yang pertama, kalau kita lihat sekarang banyak tuh, kalau tindakannya menutup, pakaian yang menutup, tindakannya jangan keluar malam-malam. Ternyata secara statistika pelecehan seksual itu tidak hanya mengarah kepada perempuan-perempuan yang pakaiannya itu terbuka, tidak. Tidak hanya mengarah kepada kejadian di malam hari, tidak. Secara data statistika, kebanyakan kasus pelecehan seksual itu di ruang publik, kawan-kawan sekalian. Di ruang publik, bukan di malam hari. Di siang hari itu terjadinya, bukan di malam hari tempat dia bersembunyi langsung dia lari, tapi dia terjadi di siang hari. Bayangkan di tempat publik, di jalan umum, di transportasi, di sekolah, di kampus bahkan, itu sering terjadi pelecehan seksual. Berarti itu bukan ada pada pakaian, itu bukan ada pada situasi, tapi itu ada pada perspektif pandangan kita, paradigma ilmu pengetahuan kita memandang perempuan itu seperti apa. Karena dari dulu selalu perempuan itu dijadikan sebagai second subject, baik itu dari ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Ada salah satu doktor filsafat ketika itu, dan diberi gelar kepada perempuan bernama Ani, dia doktor filsafat pertama. Dia itu dijadikan sebagai asisten dosen. Dia hanya bisa mengajar ketika si dosen utamanya yang laki-laki itu tidak hadir. Bayangkan, dia perempuan yang berpikir sama dengan laki-laki. Dia bisa menganalisa, dia bisa membaca situasi, tapi dia dijadikan sebagai asisten dosen. Padahal mungkin dengan laki-laki, dengan si dosen yang asli, dia lebih pintar. Kan itu. Makanya banyak sekali paradigma yang pertama harus dihentikan bahwa memandang perempuan sebagai objek seksual. Saya mah enggak. Saya mah menganggap perempuan setara. Tapi tiap hari dia bercanda seksual dengan perempuan. Sekarang banyak sekali bercandaan tentang seksual terhadap perempuan. Bayangkan ketika laki-laki bercanda tentang hal yang berbau seksual dengan perempuan, si perempuan nanti nge-freeze, diam, dia merasa bingung apa yang dia bicarakan, gitu. Ada teka tingali, nyada di motor misalkan, lagi dibonceng, ya tidak akan kelihatan. Tapi kalau seandainya berbicara langsung seperti berbicara hal yang seksual, pasti perempuan itu nge-freeze tanpa konsensus, tanpa kesepakatan terlebih dahulu. Itu masuk pelecehan. Jadi itu yang pertama kali harus dilakukan, perubahan perspektif tentang memandang perempuan itu seperti apa. Itu karena percuma mau dihalangi sebagaimanapun, pakaian harus kayak gini, keluar harus jam segini, pulang harus jam segini. Seandainya itu bisa dilakukan dan itu manjur untuk dilakukan kepada perempuan tidak terkena pelecehan seksual, angka pelecehan seksual tidak akan meningkat hari ini. Karena kebanyakan pelecehan seksual itu ada di tempat-tempat publik gitu. Kebanyakan tempat-tempat publik. Seperti salah satu kasus anak SMP itu tetangga saya, anak SMP, dia itu naik angkutan umum. Ada laki-laki eksibis, dia itu menampakkan alat vitalnya di depan perempuan. Jadi di dalam angkutan umum, bayangkan duduk di belakang. Di dalam angkutan umum dia eksibis melihatkan alat vitalnya, dan apa yang dilakukan oleh anak SMP itu, dia terdiam sambil memikirkan ini kernaon ya sih bapak iya gitu, melihatkan alat vitalnya. Nah itu kan freeze itu. Nah kenapa bapak itu bisa melakukan seperti itu? Karena dia melihat perempuan sebagai objek seksual. Nah itu problematikanya itu di situ. Gitu teh. Oke, baik. Ya Allah, ngeri kali ya ternyata. Wow. Pertama kita harus kajian itu dari Ahadi. Yang kedua dari Apiki, saudara Apiki.
ini harus mengubah cara pandang kita terhadap perempuan itu sendiri. Nah, untuk kita akhiri saja bincang kali ini, bincang santai kali ini. Apa sih gitu closing statement apa gitu? Closing statement. Ya dong, harus dong tentang pencegahan atau misalkan pemberhentian pengurangan kasus pelecehan. Kalau aku sih hashtag tuntut sampai tuntas. Asik. Oke. Kalau dari Ahadi gimana? Mungkin saya perlu melihat kamera yang itu. Oke. Kamera yang ini. Lihat teman-teman. Setelah teman-teman mengetahui bahwa itu adalah bagian dari tindakan seksual dan pelecehan, maka berhentilah. Oke. Kalau dari Api gimana? Ya buat kawan-kawan sekalian, stop untuk memandang bahwa perempuan itu dijadikan sebagai objek seksual. Dan buat perempuan, kalian itu subjek. Kalian itu mempunyai value. Kalian mempunyai nilai yang setara dengan laki-laki. Kalian tidak hadir untuk di bawah laki-laki. Kalian setara dengan laki-laki. Apabila terjadi kasus-kasus pelecehan, jangan sungkan untuk speak up dan laporkan kepada orang-orang yang bisa dipercayai untuk menanggulangi kasus tersebut dan sikat tuntas kasus tersebut. Gitu. Asik. Alhamdulillah, bincang kali ini telah selesai lah. Gimana? Pada seru? Wah, mengerikan. Ya, Ataukah kita akan melanjutkan lagi episode-episode selanjutnya? boleh nanti. Boleh lah ya. Tentang kasus-kasus yang lain gitu kan. Atau dituntas juga ini, hukum-hukumnya dikaji juga lebih dalam ya. Nah, teman-teman, bagi sahabat-sahabat IAIP, bagi yang mengalami nih pelecehan-pelecehan yang udah tadi disebutkan nih bentuk-bentuknya catcalling, kemudian Male gaze. iya, terus apalagi tadi Male gaze. iya, ajakan-ajakan tuh yang memaksa. Tapi kalau gak maksa gak apa-apa. Wow. Nah, Gimana tuh kawan-kawan ya? itu pandangan patriarkis. Oke, Itu pandangan baik. patriarkis kan, kawan. Mungkin nanti kalian bisa hubungi nomor di bawah ini ya untuk melakukan speak Pengaduan. up gitu terhadap perempuan. Dan dari aku nih terakhir, ini mah terakhir, jangan kalian tuh ngerasa be aja gitu ya sama tindakan-tindakan dari cowok yang kuy-kuy atau misalkan catcalling itu. Jangan ya gitu, jangan hare-hare gitu. Ini tuh adalah tindakan pelecehan seksual. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam bincang santai ini memberikan manfaat, khususnya menyadarkan kita sendiri gitu bagaimana pelecehan itu, terus bentuk-bentuknya, dan juga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman atau sobat IAIP semuanya. Oke, selesai. Dadah. Dadah. Udah